Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04882571. Saya akan menjelaskan materi terkait perintah-perintah CMD atau Command Prompt pada materi jaringan komputer di sesi 5 kali ini pada tugas 2. Terima kasih. Selanjutnya langsung di video. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini di tugas 2 jaringan komputer, kita akan mempraktekkan beberapa komen-komen atau perintah-perintah menggunakan command prompt atau CMD. Kayak dia tuh interface buat baris perintah di Windows. Kita tuh memiliki tugas 2 buat mempraktekin lah teman-teman. Sini kita buat ngepraktekin kayak beberapa perintah dari 1 sampai 20, dan juga kita akan menjelaskan fungsinya itu untuk apa aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renaldi. Untuk NIM saya 04882571 dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Mungkin akan lanjut aja untuk ke tugas 2 ya teman-teman. Untuk pengantarnya seperti ini. Kayak kita akan lanjut untuk perintah navigasi dulu nih. Nah, perintah navigasi kita punya apa ya, perintah navigasi dasar kayak CD dan CLS. CD kita akan mempraktikkan CD dulu nih. CD itu kita berfungsi buat change directory atau memindahkan folder ke folder tujuan. Kayak kita tuh misalkan kalau misalkan mau masuk ke folder yang kita tuju, contoh kita mau masuk ke folder dokumen, kita jangan sampai kelewat atau salah dalam mengetik ya teman-teman. Kayak contoh O-nya harus kecil, kalau misalkan O-nya gede dia gak bakal kebaca. Kita contohin ya teman-teman. Nah, sini kita punya command prompt yang seperti biasanya gitu. Dan kita juga akan mempraktekkan untuk perintah CD atau change directory. Yang pertama kita akan memasukkan ke directory download. Nah, katakanlah kita S nya nggak dimasukin nih, dia pasti nggak bakal ngedetek teman-teman. Kayak dia tuh bakal error. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke folder download, pastikan huruf yang teman-teman ketikkan itu harus sesuai. Oke, sudah masuk. Jadi fungsinya itu seperti itu teman. Nah, selanjutnya kita punya perintah CLS untuk membersihkan lah istilahnya, untuk clear the screen. Nah, gimana caranya? Ya tinggal CLS aja. CLS, otomatis layar di depan kita akan bersih. Selanjutnya ada lagi, kita tuh akan membutuhkan bantuan gitu. Kayak kita tuh mau nge-clear apa nih gitu. Nah, kayak contoh CLS juga kita akan memiliki bantuan, kayak contoh lah CLS garis miring titik log. Nah, kita akan membersihkan beberapa file yang memiliki ekstensi .log itu teman-teman. Nah, kita juga akan mempraktekkan opsi dir lah gitu teman-teman. Nah, contoh nih kayak dir itu dia akan menampilkan seluruh file atau folder yang ada di folder download ini teman-teman. Nah, katakanlah kita akan menampilkan ekstensi yang cuma JPG aja. Wait, salah. Kita akan menampilkan .jpg aja, teman-teman. Wait. Oke, kita akan menampilkan ekstensi yang bernama .jpg dalam .jpg.
Nah, di sini kita akan mendapatkan file berupa ekstensi JPG. Lanjut ya, kita ke selanjutnya. Kita memiliki konfigurasi jaringan. Nah, di sini yang patut kita pelajari dan harus kita pelajari pada materi ini, kita merujuk ke sistem jaringan. Pertama-tama kita akan melihat IP yang kita pakai dengan menggunakan perintah ipconfig. Nah, ipconfig yang kita gunakan itu akan mendeteksi IPv4 yang kita pakai. IP yang biasa kita pakai, IP yang sehari-hari kita pakai itu ini. Nah, gitu loh teman-teman. Terus ada lagi, kita tuh tujuan buat apa ya, buat mengetahui IP ini tuh buat apa sih gitu, untuk ngecek koneksi yang biasa kita pakai gitu loh teman-teman, apakah kita memiliki koneksi atau tidak, dan info-info dasar terkait default gateway, subnet mesh, IPv6 dan lain-lain lah. Dan selanjutnya kita mengkonfigurasi jaringan, tapi dengan lengkap gitu loh teman-teman, kayak banyak sekali versi lengkapnya dengan menambahkan Nah, di sini kita lebih lengkap. Kayak ada rootnya, routing enable, apakah routingnya aktif atau enggak, wins proxy-nya aktif atau enggak, kayak di CSP enable atau enggak, dan lain-lain. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa opsi juga di sebelah ipconfig. Nah, contoh kita akan akan menambahkan opsi release. Nah, release itu untuk melepas IP yang kita pakai. Kita coba ya teman-teman. ipconfig oke, IPv6. Nah, kita akan mengupdate kembali IP yang kita pakai dengan cara ipconfig renew. Nah, media connection. Oke. Sesuai dengan perintah yang kita pakai. Pada selanjutnya kita tuh akan mencoba DNS management. Gimana sih caranya? Dengan menggunakan ipconfig. Pertama, kita akan menampilkan beberapa storage temporary atau yang biasa disebut cache pada yang ada di DNS server lah gitu ya, menggunakan command display DNS di sebelah ipconfig. Seperti ini caranya teman-teman. Kita akan menampilkan banyak sekali. Kalau misalkan kita nggak stop, dia bakal lama gitu. Kita akan men-stop dengan cara Ctrl C. Jadi ya lumayan banyak sekali teman-teman yang kita pakai lah. Nah, cara menghapusnya itu kayak apa gitu, gimana caranya? Nah, caranya kita menggunakan command seperti ini. Dia fungsinya buat meng-clear atau membersihkan secara menyeluruh temporary storage atau cache pada DNS yang udah ada di laptop saya. Nah, dengan cara flush DNS. Oke, DNS over successful. Oke, selanjutnya kita akan memperbaharui informasi yang ada di DNS secara paksa dengan cara register DNS. Nah, kita coba ya teman-teman, register DNS. Oke, sudah selesai sesuai dengan perintah. Selanjutnya kita akan mendiagnostik jaringan lanjutan. Nah, kita memiliki perintah ping. Ping itu untuk apa teman-teman? Untuk mengetes konektivitas atau nyambung atau enggak gitu ke jaringan, ke hosting kita. Kita pakai percontohan menggunakan IP address yang kita pakai. Contoh IPv4 kita ping. Oke, ternyata aktif ya teman. Kalau misalkan aktif itu tandanya seperti ini. Kalau misalkan nggak aktif pasti error. Tuh, lanjut ke perintah selanjutnya. Ada lagi perintah net start. Nah,
NetStat ini dia tuh berfungsi buat apa? Nah, intinya buat nampilin jaringan-jaringan yang tadinya udah aktif gitu loh teman-teman. Apa aja sih jaringan yang udah saya pakai gitu. Kita coba NetStat. Oke. Ternyata banyak ya teman-teman. Contoh nih ada foreign address-nya, aplikasi Indonesia ternyata udah aktif lah. Ini beberapa jaringan-jaringan yang lain juga yang sudah pernah saya pakai lah teman-teman. Nah, mungkin kita akan stop aja dengan cara Ctrl C. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu tracer atau perintah tracer. Tracer itu sesuai dengan namanya, kayak trace itu untuk melacak, kayak untuk melihat nge-tracing nih paket kita tuh nyampainya kemana aja sih gitu, kayak masuknya kemana aja gitu loh teman-teman. Nah, kita coba kita menggunakan IP address yang punya kita. Ini dengan lagi sudah maksimum ya teman-teman, 430 hops tuh, mungkin seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada lagi perintah yang namanya petping. Petping juga sama, dia buat mengetahui statistik hops dari si IP yang kita gunakan. Nah, petping kita coba pakai IP yang kita pakai, sama udah maksimum ya teman-teman. I'm putting statistic for 25 seconds. Udah selesai. Udahlah, kita skip aja ya, mungkin teman-teman bisa mempraktikkan nanti di rumah. Udah, kita Ctrl C. Selanjutnya kita memiliki perintah nslookup. Nah, dia tuh buat nge-query untuk melihat halaman IP dan domain yang kita pakai. Tuh teman-teman, nslookup. Nah, kalau misalkan kita mencari IP address yang sudah memiliki server, contohnya kita memiliki server dari AWS atau Amazon Web Service lah gitu ya, kayak cloud lah, kayak Alibaba Cloud dan lain-lain, itu bakal kedetek di si server ini sesuai dengan nama server yang teman-teman gunakan. Tuh, kita lanjut ke NetSH. Si NetSH tuh dia berfungsi buat apa ya, buat ngekonfigurasi jaringan-jaringan yang udah ada gitu. Kayak contoh buat nampilin juga bisa. Nah, kalau kita sedang belajar juga kan, jadi kita akan mencoba menampilkan semua yang ada di sini, yang ada di laptop ini. NetSH show teman-teman, salah ya teman-teman, kita ke bawah nih, salah. Oke, seperti ini teman-teman, jaringan yang kita pakai lah istilahnya. Ini kita juga bisa mengkonfigurasi di sini. Lanjut ke perintah berikutnya, kita memiliki root. Nah, root itu berfungsi buat nentuin jalur sama jaringan yang sudah kita pakai gitu loh teman-teman. Nah, kita bakal coba praktek ini di sini. Gimana caranya ya, kita liatin seperti ini. Kita masukkan route string. Nah, ini dia yang sudah kita pakai lah teman-teman. Seperti berikut, banyak sekali. Oke, kita lanjut ke perintah yang terakhir nih teman-teman. Sini, net. Net itu untuk apa teman-teman? Net itu untuk ngelola istilahnya ya. Perintah itu buat ngelola sama konfigurasi jaringan-jaringan yang udah kita pakai. Bukan jaringan aja, kayak contoh lah kita punya account di Microsoft, kita juga bisa ngelola buat ngecek di menggunakan menggunakan si perintah net tersebut. Kita coba menggunakan user kita ya. Nah, seperti itu teman-teman.
Mungkin penjelasan yang saya sampaikan seperti itu. Kalau misalkan ada kesalahan kata atau apapun, saya meminta maaf yang besar-besarnya. Mungkin jika ada kesalahan dan apapun itu bakal saya perbaiki. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Selalu semangat dan terima kasih.